Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki IKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan IKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan IKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto IKTP, foto Anda bersama IKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di acara ini ya di akhir-akhir menjelang libur panjang ya. Jadi sore ini mungkin sebagian besar sudah berpikir tentang libur dan barangkali sudah juga ada yang berjalan ya ke arah kampung gitu ya, untuk berlibur ya, bertemu dengan keluarga semua. Oke.
Jadi saya mengucapkan ya, mohon maaf lahir batin, semoga eh, acara-acara yang selama ini kita lakukan bermanfaat ya dan bisa menjadi suatu apa manfaat ya buat kita semua gitu ya. Nah, eh, baik, kita akan mulai acara ini. Sebentar, saya share screen. Ya, baik, yang udah biasa mengikuti acara kita ini sudah siap dengan pertanyaan ya. Jadi eh, kita akan ada sesi di mana kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada saat pendaftaran, tapi kemudian kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu di chat ya, gitu ya. Jadi ini sudah ada beberapa saham yang ditanyakan. Baik, oke. Di pertanyaan yang paling banyak kemarin BNI yang ditanyakan. Oke, kita lihat BNI seperti apa. Oke, ya ada koreksi ya setelah mencapai harga tertinggi wajar dan kalau kita lihat ini dia harga tertinggi selama hampir 3 tahun ya jadi wajar ada koreksi. Nah kemudian koreksi ini gimana gitu kan? Nah ini kita lihat ya masih dalam batas-batas koreksi wajar. Nah kemudian kita juga melihat ini channelnya. Nah, jadi kemungkinan dia koreksi dulu ya. Ini ada gap di sini, jadi ini juga batas koreksinya ke 9.000 ya, ke 9.000 dan selanjutnya bisa ke 8.550 ya. Tapi ini masih dalam channel naik gitu ya. Nah, kalau dia bisa menembus level jadi level resistance-nya itu ada di 9450 sampai dengan 9.900 ya. Itu area BNI untuk nanti ya setelah Lebaran ini. Oke, baik. Kemudian ADMR, wah, luar biasa ADMR ya. Ya setelah koreksi dia kemudian naik ya. Nah ini kita sebenarnya lihat di sini ada sebuah resistance yang masih menghambat kenaikan ya. Tapi kalau kita lihat apa namanya pergerakannya selama ini masih dalam pola up channel ya. Jadi adanya koreksi-koreksi masih wajar gitu. Kenaikan itu kan nggak terus-terusan naik, ada koreksi-koreksi wajar ya. Nah apalagi kalau sampai dia melampaui level di 2825, 2830, maka dia ada potensi melanjutkan kenaikan ke arah 3250 ya. Support terdekat ya di sekitar 24 sampai dengan 2200 ya itu area supportnya. Jadi mungkin dia konsolidasi sini dulu dan barangkali ketika dia mencapai 2500 mulai bergerak naik lagi gitu ya untuk ADMR. Kemudian pertanyaan berikutnya BCA. Oke, BCA ini kembali ya di harga-harga tertinggi terjadi koreksi eh, support terdekat di puncak ini ya. Jadi dia koreksi ke support terdekatnya. Oke, kalau kita coba lihat ini channelnya mungkin kita agak ubah sedikit ya karena dia sudah ada eh, bottom yang baru ya. Jadi kita bisa ubah dia gini. Jadi jangka pendeknya dia potensinya kenaikan ke arah 8450 tapi sekarang koreksi dulu di 8100. Kalau sampai 8100 tembus maka dia kembali ke arah 7950 sampai dengan 7700 level ini. Long term sih masih tren naik ya, hanya eh, mediumnya dia lagi short term, lagi short termnya lagi sideways. Oke, ini BCA, kemudian BRI. Oke, BRI ini juga sedang melampaui harga tertinggi, terjadi koreksi-koreksi, wajar ya setiap kali ada harga tertinggi adanya koreksi. Nah, kalau kita lihat jangka panjangnya, ini kita tadi coba 5 tahun ya. Nah, ini 5 tahun ini sudah membentuk new high ya. Nah, tergantung new high-nya ini apakah jebakan atau tidak ya. Kan kita juga mengenal adanya bullish trap gitu ya. Nah, jadi dia mencapai harga tertinggi kemudian terkoreksi. Jangka pendek ini koreksinya kita coba lihat. Nah, di sekitar 4750 ya.
4750 itu mungkin ini juga di sekitar 4750 ya, lebih kurang ya. Jadi kemungkinan dia koreksi sampai sini masih aman. Tapi kalau dia berhasil naik di atas 5.000, wah itu luar biasa ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat jangka panjangnya itu polanya ini kan seperti cup and handle gitu ya. Jadi ini jauh nih ke atas nih. Mungkin kalau kita coba lihat channelnya, barangkali sini ada channel. Coba kita coba lihat lagi channelnya di sini. Nah, ini lebih lebih keras ininya. Nah, jadi kalau lihat puncaknya ini memang daerah-daerah resistance ya, agak ketahan di sini. Nah, kemudian ini jadi bisa ke arah 5520 ini. Nah, kalau dia berhasil tembus di 5.000 ya, itu untuk BRI. Oke, kemudian Bank Mandiri. Ya, pertanyaan banyak di bank ya. Memang bank yang lagi membuat market kita naik. Nah, ini kita lihat ada puncak di tahun berapa nih? Di BRI di Februari 2018. Nah, ini sudah di harga itu juga ya. Jadi cenderung tertahan dulu ya. Nah, ini kalau kita coba lihat channel jangka besar apa gambaran besarnya. Nah, ini masih punya upside sebenarnya ke arah 9350 ya untuk pendeknya. Jadi ini apa namanya? Memang titik-titik kritis ya. Dan kalau kita lihat pola yang ini, kan polanya kira-kira dari bottomnya sampai ke apa eh, resistnya dan kemudian diukur naik. Nah, ini cukup tinggi nih ke atas ya, mungkin di atas 10.000 ini eh, target selanjutnya kalau 9.300 bisa tembus ya. Nanti kita coba harus lihatnya dengan Fibo ya. Nanti kita coba lihat. Oke. Baik, itu adalah Bank Mandiri. Nah, kemudian Unilever. Nah, ini menarik juga nih. Unilever setelah bertahun-tahun koreksi dan sudah mulai ada kenaikan. Ini kalau kita lihat ada channel sini ke arah 6.000 ya. Dan kalau kita lihat yang ini, nah ini kelihatannya udah tembus ini. Coba kita lihat setahun, 3 tahun. Nah ini udah tembus ya di sini ya. Jadi lebih kurang dia bergeraknya adalah dari puncak ini. Nah, ini puncaknya masih belum tembus ya. Nah ini jadi ada sebuah pola di sini double bottom ya udah tembus. Jadi targetnya ke arah atas ya. Jadi kalau kita lihat double bottomnya ini targetnya kira-kira adalah sini ya. Jadi eh, targetnya kira-kira 4.100 ya. Batas resikonya di 3.750. 4.100 tembus, berikutnya di 4.350 ya. Ini untuk Unilever. Oke. Ya betul. Sekarang S Hardware. Wah, ini mulai ada naik hari ini, jadi pertanyaan apakah kenaikannya cukup kuat ya. Ini kalau dilihat dari MACD-nya memang sudah mulai bermain-main di titik nol ya. Jadi kalau dia menguat lagi ini akan mulai jadi positif lagi. Di sini ada potensi penguatan ya. Hanya volumenya sayangnya agak lemah ya. Jadi kenaikannya ini masih perlu didorong oleh volume yang kuat. Ya, jadi ini range-nya adalah di 1030 sampai 1160 ya. Hanya eh, perlu jaga support kuat ya. Batas resikonya harus kuat di 1020. Kenapa? Karena kenaikan yang terjadi hari ini volumenya masih belum terlalu kuat ya. Dan kita coba lihat sini, ya memang ada hajar kanan ya. Jadi kalau kita buka trade down ya, trade down by saham itu ada belot dan S-lot. Nah, belot ini adalah transaksi yang terjadi di bid, S-lot ini terjadi di offer dan kita bisa melihat bahwa transaksi di offer ini lumayan dominan ya di sekitar harga-harga penutupan. Artinya bahwa terjadi hajar kanan yang relatif kuat ya. Jadi eh, makanya dia hijau ya. Jadi mudah-mudahan dia masih ada kenaikan lagi gitu ya. Resistance terdekat coba kalau kita lihat dalam 6 bulan
Nah, ini di resistance terdekat sini ada di sini ya. Jadi ada di 1100 sampai 1150 ya, batas risiko di 1020 gitu ya. Kenapa perlu kita batas risiko tadi? Karena volumenya relatif kecil sih ya kenaikan hari ini gitu. Jadi sangat mudah diguyur gitu ya. Nah, kalau sampai diguyur harinya agak jauh ke bawah ke 975 sampai dengan 940 gitu ya. Ini untuk S hardware. Kemudian kita agro. Wah, ada dua orang yang menanyakan agro. Ini udah 2 hari. Cukup menarik ya kalau kita lihat dari indikatornya. Kenapa? Karena ini membentuk new low ya dari bulan Januari, tapi di MACD-nya tidak membentuk new low ya. Jadi ada kemungkinan dia mulai bergerak naik. Ya, ini ada resistance yang harus diuji. Dan kemudian ini kita coba bikin channel. Ya, jadi dia bergerak dalam tren turun dan sekarang sedang menguji resistance. Ya, kalau dia berhasil naik di atas 1100, nah itu cukup kuat ya. Nah, selanjutnya nanti ada resistance di sini nih. Di 1240 ya. Jadi pertama di 1100, habis itu di 1240 ya. Apa namanya? Potensi kenaikannya gitu. Sementara kalau kita lihat mungkin batas risikonya ada di 1010 ya, atau di low hari ini lah di 1030 ya. Karena kalau sampai besok tuh ada harga turun di bawah low ini, wah berarti kan tren turunnya masih berlanjut gitu ya. Oke, ini adalah agro dan kemudian Antam. Antam sudah tembus support, sekarang mencoba naik. Nah, itu kalau apa namanya berhasil naik di atas 2.700 itu oke lah ya, dia akan kembali melanjutkan kenaikan. Ya, saat ini sih konsolidasi ya, antara 2450 sampai dengan katakanlah 2750 ya. Ini untuk Antam. Oke, mungkin saya mulai aja ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan di chat ya. Oke. Selamat sore, Cusyu Tunas, Bapak atau Ibu nih. Oke, kita coba lihat tadi dia menanyakan, beliau menanyakan Astra. Wah, ini luar biasa Astra. Coba kita lihat ya dalam jangka yang sedikit panjang. eh, oke, 3 tahun. Nah, ini udah menembus harga tertinggi di 2020 Januari ya. Nah, kita lihat lagi sebelumnya. Nah, ini pas nih harga tertinggi dari bulan Mei 2019 ya. Oke, kalau kita melihat pola yang ada ini, ya ini seperti pola segitiga ya. Nah, pola segitiga ini sebenarnya targetnya jauh ya. Kita bisa lihat mungkin target pertamanya yang ini nih, yang minor ya. Lebih kurang dah sampai bahkan berlebih ya. Nah, target keduanya barangkali di sini. Ya, jadi dari breaknya ya, ya lebih kurang sedikit lagi di atas ini ada di sekitar 7950 ya. Jadi ini sekarang volumenya naiknya juga dengan kuat ya. Jadi lumayan ini eh, kemungkinan sih perdagangan berikutnya ya. Jadi setelah ini kan libur nih panjang nih Jumat mulai libur nih. Nanti pas buka lagi ini kemungkinan masih ada kenaikan ya. Tapi hati-hati di 7950 gitu ya seperti itu. Dan kita batas resikonya di mana gitu ya, kita coba cari mungkin di channel yang terdekat ini. Nah ini ya 75 ya 7.500 ya, batasi resiko di 7.500 ya. Ini dari channelnya ini kalau turun berarti di bawah ini kembali lagi di bawah channelnya ya. Itu Astra, Bapak atau Ibu Cusyu.
Kemudian Pegas. Nah, ini menarik nih Pegas nih beritanya hari ini. Ya, ya, volume juga cukup kuat. Ada kemungkinan dia lanjut tertahan dulu di resist. Nah, kalau misalnya terjadi koreksi kemana gitu ya. Nah, ini koreksinya di 1400 ya, 1420, 1400 itu apa namanya eh, batas risikonya kita lihat ya. Gitu. Oke, dan tapi kalau lanjut, nah seperti apa gitu kan? Nah ini kita pinjam dulu, kita kena ketemu dengan satu pola baru di sini ya. Nah ini kita coba cari, ini pas juga ya. Ini pasti puncak ini saya apa dari support ini saya taruh di sini di puncak ini pas dia ketahan lagi. Oke, kita coba cari berikutnya. Sorry, nah di puncak-puncak ini, nah ini lebih kurang di 15.30 ya. 15.30 itu mungkin di sini ya, ya lebih kurang ya. Jadi di puncak-puncak ini ada target berikutnya. Jadi batas risiko kita lihat dia di 14.30 ya, dan kemudian target terdekat jangka pendek di 14.70, setelah itu di 15.40 ya. Mungkin di sini ada juga ya kalau kita mau lebih detail ya di 15.20 gitu ya. Ini masih punya potensi kenaikan. Oke, kemudian BBTN. Wow, ini kita lihat volumenya menurun. Jadi gini, jadi ketika dia naik, volumenya cenderung menurun ya. Kenapa? Karena ini dia ya ini yang menyebabkan dia tertahan gitu ya. Karena dorongan untuk naiknya jauh berkurang gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, nah ini sebenarnya dia ada sebuah channel yang sudah tertembus ya di sini. Dan kalau kita coba bikin channelnya lebih kurang di sini, targetnya sebenarnya adalah ini gitu ya. Ya udah hampir sampai, udah sampai sih sebenarnya targetnya. Tapi kalau kita mau coba lihat yang lebih besar lagi picture-nya, ya ini kita lihat yang pertama ya puncak ini saya ambil, dan kemudian yang kedua ada di sini. Ya, jadi target berikutnya, jadi pertama di 1960 resisten, yang kedua di 2050. Tapi harus dijaga, ini kan sedang ada koreksi. Nah, hati-hati kalau turun di bawah 1820 sampai dengan 1770. Jadi 18 jadi koreksi 1820 1770 itu masih normal sih sebenarnya setelah ada kenaikan. Hanya khawatirnya koreksi ini bisa menuju ke di bawah ini gitu ya. Nah, jadi mungkin dikurangi dulu porsinya. Kenapa? Karena eh, momen kenaikannya udah mulai melemah, ini juga mulai stochastic mulai bergerak turun gitu ya. Meskipun dia punya opportunity untuk naik lebih naik lagi ya, lebih naik lagi BBTN, tapi mungkin dikurangi dulu ya porsinya. Begitu ya, Bapak atau Ibu Cusio Tunas, Pak Stefanus Shalom, ya salam kembali. Oke, Pak Chris Mar dengan film masih dalam tren naik ya, channel naik. Kalau kita coba lihat, nah ini udah melampaui harga-harga tertingginya, jadi kita harus cari lagi level-levelnya. Nih pas ya di situ. Berikutnya mungkin sini ya yang kuat. Ya, jadi eh, dia mungkin kalau di supportnya barangkali di sini ada ya, atau mungkin di sini. Oke, kita coba lihat ya 6 bulan ya. Jadi sekarang dia sedang berada di level-level resistance ya di 1330 sampai dengan 1360. Potensi naiknya masih ada karena ini juga naiknya dengan kencang ya volumenya. Kita lihat target jangka pendeknya kalau kita lihat sini.
Nah, ini target jangka pendeknya. Jadi masih ada potensi melampaui 1360 ke arah 1470 ya. Bahkan target berikutnya ada di 16 gitu ya. Sedangkan koreksinya ada di 1280 sampai dengan 1245 ya, seperti itu. Begitu ya film Pak atau Ibu Kris. Kemudian MDKA. MDKA ya ini lagi konsolidasi ya, ini juga sedang ini juga di selesai sih bagus ya. Nah, jadi mungkin ada momentumnya. Kita coba lihat ya, ini pasti support ya. Nah, jadi dia sedang dalam channel naik ya, meskipun di sini mungkin ada sebuah support ya. Nah, eh, jadi supportnya adalah di 5.000 dan berikutnya di 5.200 sedang terkoreksi ya. Level-level ini harus dijaga jangan sampai tembus. Kalau tembus ya berubah menjadi tren turun ya. Paling tidak ini tren sejak Februari masih tren naik. Dan kalau dia melanjut naik maka target-targetnya ada di 5.600 sampai dengan 58 sekian ya, 5850 lah paling tidak. Ini untuk MDKA. Kemudian TAPG. TPG sedang menguat ya, ini juga ada potensi menguat. Kita coba cari resist-resistnya. Ya, jadi ini potensi menguat hanya apa namanya kita kenaikan kan bisa aja dengan koreksi-koreksi ya. Nah, koreksinya yang terdekat di 640 ya, 640 resistance di 690, kemudian di 730 hingga 785 ya. Itu level-level dari TAPG gitu ya. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, saya mungkin ingin memperkenalkan Superstar ya. Barangkali ada yang sudah tahu. Nah, jadi Superstar ini adalah list saham-saham yang jadi ini sebenarnya ada 100 saham ya, listnya berdasarkan dari fundamental oleh tim research Samoa Sekuritas Indonesia. Kemudian list ini diolah ya secara analisa teknikal berdasarkan teorinya Tom Dorsey ya, dengan toolsnya Tom Dorsey. Jadi Tom Dorsey ini dia eh, apa namanya analis teknikal ya di Amerika, kemudian dia membuat sebuah ETF ya, dan ETF-nya itu sangat perform dan akhirnya ETF dia itu dibeli oleh Standard and Poor ya. Nah, kemudian kita berkolaborasi, kita menggunakan toolsnya Tom Dorsey dan kita dapatkan saham-saham 5 top dari 100 ya. Jadi eh, cara memunculkan top 5 ini dari yang 100 list itu adalah eh, dari 100 saham itu masing-masing itu diadu ya. Jadi misalnya AGI dengan SMDR, SMDR dengan MTK, AGI ini terhadap 99 saham yang lainnya. SMDR ini terhadap 99 saham lainnya. MTK ini terhadap 99 lainnya. Lalu eh, kan nanti ada yang lebih perform, ada yang kalah perform gitu ya. Dan kemudian ini dibuat chartnya dengan point and figure. Jadi Tom Dorsey ini dia suka dengan point and figure ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bikin sesinya tentang point and figure. Nah, nanti yang mana yang apa namanya yang paling perform itu masuk ke dalam listnya paling atas 5 ya. Lalu gimana kita makainya? Makanya kalau kita baru mulai nih, masih kosong portfolio kita, beli aja nih 5-5-nya nih rata. Ya, kita punya 100 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, kita beli 5-5-nya. Lalu kita lihat besok ya, ketika market buka lagi besoknya, adakah yang berubah ya? Kalau enggak, kita keep terus. Kalau enggak ada yang berubah, kita keep terus. Tapi kalau ada yang berubah, misalnya Inco turun ke bawah, lalu ESA yang naik, maka Inco kita jual, ESA kita beli. Ya, jadi begitu terus. Ya, jadi selalu kita sesuaikan portfolio kita dengan top 5 ini. Nah, ini kita sudah apa namanya uh, kita sudah uji ya sistem ini, maka
apa namanya, eh, selama 5 tahun terakhir IHSG itu kenaikannya 4,7, dia 169%, ya. Dalam 3 tahun terakhir IHSG kita 4,1%, dia ini 230%, ya. Dalam setahun terakhir indeks kita perform 21%, dia 544%, ya, dalam 1 tahun terakhir. Kalau year to date sejak Januari indeks kita naik 9,8, Superstar itu 30,7%, ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Kita nggak usah terlalu sibuk bagaimana, kita gunakan aja ini apa adanya, silahkan, ya. Jangan lupa buka akun di Samuel tentunya, ya. Oke, jadi ini saya memperkenalkan Superstar. Nanti kita ini masih soft launching, nanti mungkin di bulan-bulan setelah Lebaran kita akan apa namanya, launching sistem ini, ya. Silahkan, ya, dari snapshot lalu Superstar. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Bapak atau Ibu Indra, BRI dan Toba seperti apa? BRI tadi sudah kita bahas, BRI, ya. Di sedang di puncak-puncak harga, ya, ada koreksi masih wajar selama tidak turun di bawah 4.800, 4.750, dan kalau tembus dia di atas 5.000 dia punya potensi naik yang jauh lebih tinggi lagi. Kemudian Toba, wah, ini koreksi terus, ya. Tentunya harga terendah ini menjadi batas risiko, ya. Karena kalau turun di bawah harga terendah ini berarti tren turunnya lanjut, oh, itu bisa ke bawah lebih banyak, ya, lebih jauh lagi, gitu, ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini ada sebuah channel di sini, kita coba bikin paralelnya. Nah, ini kan bottomnya ini dengan bottomnya ini ketemu, ini kita hapus saja. Oke, jadi ini channelnya seperti ini. Sedang konsolidasi di dalam channel turun. Persoalannya, apakah konsolidasi ini berubah menjadi tren naik atau tidak? Nah, ini sangat tergantung. Saat ini dia masih tertahan nih di resistance di 1.100. Nah, kalau dia bisa tembus di atas 1.200 baru ada satu harapan. Dan kemudian dia harus lewati 1340 resist terdekatnya, gitu, ya. Ada potensi sih kalau dia bisa naik di atas 1.100 dan kemudian di atas 1.200 ini akan bergerak naik. Dan kalau ini bergerak naik maka terjadi divergence, ya. Harganya membentuk new low tapi di MACD-nya tidak membentuk new low, ya. Jadi bisa ada potensi dia menjadi tren naik selanjutnya, ya. Jadi itu yang diperhatikan. Yang penting jaga risiko tidak turun di bawah 975 karena itu akan menjadi tren turun lebih lanjut, gitu, ya. Oke, itu Bapak atau Ibu Indra. Pak Gautama, Akra Pegas Citra. Akra, sorry. Wow, oke. Akra membentuk new high dan support terdekat sebagai batas risiko ada di 1025. Persoalannya selanjutnya seperti apa, gitu, ya, kira-kira, ya, Pak, ya. Oke, wah, sampai 5 tahun terakhir. Nah, ini ada sebuah puncak di sini yang bisa menjadi batas risiko, bukan batas risiko, target kenaikan, ya, seperti itu. Dan kemudian kita coba lihat channelnya, big picture-nya. Nah, ya, ini area yang harus dilampaui kita sebelum bisa melanjut. Tapi kalau tembus, ini cukup bagus, gitu, ya. Nah, itu target berikutnya, itu ada kira-kira di sini. Ya, nah, jadi ini targetnya dan potensi kenaikannya. Jadi Akra sekarang sedang menguji level-level tertingginya, gitu, ya. Kalau berhasil tembus, maka target berikutnya ada di 1160 dan selanjutnya ada di sekitar 1300, gitu, ya. Oke, nah, lalu batas-batas risikonya di mana? Tadi, ya, batas risiko kita udah sampaikan adalah di support terdekatnya di 1030, yaitu batas risikonya. Oke, ya, Akrab, Pak Gautama, Pegas, tadi kita belum bahas, ya. Udah bahas belum, ya? Pegas sudah, ya. Ya, ini dekat-dekat resiko, support, mungkin ada koreksi dulu, volumenya cukup bagus, ada kemungkinan lanjut dengan potensi ke 1540. CTRA, CTRA. Nah, ini di resistance, ya, pola
Hijau merah hijau biasanya lanjut dan volumenya relatif lebih tinggi ya pada saat hijau daripada pada saat merah. Kalau tembus di 1070 maka selanjutnya ke arah 1100 sampai dengan 1140 ya. Nah, 1140 ini cukup major ya. Nah, kalau kita coba lihat dari puncaknya sebelumnya ya ada di 1120. Itu 1120 ada juga. Batas resiko di mana low hari ini lah ya, karena ini kalau sampai turun di bawah ini agak-agak melemahkan potensi kenaikan gitu ya, CTRA. Gitu ya Pak Gautama. Indra lagi, Bank Mandiri Cuan Besar. Ya, oke, siap. Terima kasih. Ikuti terus acara kita. Saya suka nih kalau ada yang profit lalu lapor ke sini ya. Baik, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Pak Marak. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama ya kepada semua peserta hari ini juga ya. Mohon maaf lahir batin. Oke, AGRS. AGRS masih lemah. Dia akan resist terdekatnya itu ada di 135 140. Jadi harus tembus 145 135 140 baru dia menjadi tren naik. Satu berita yang bagus adalah bahwa ini membentuk new low tapi ininya tidak gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dia nggak turun lebih lanjut karena kalau turun lebih lanjut ini mulai melorot lagi bisa-bisa akan bikin new low ya. Jadi eh, batas resikonya kita harga terakhir ini adalah yang terendah aja nih kita ambil ya di 1120. Jangan sampai turun di bawah 1120 dan kenaikannya harus yang dia lampaui adalah 135 140 baru dia menjadi tren naik. Kalau enggak dia masih konsolidasi paling bagus ya. Paling yang jelek adalah kalau sampai turun di bawah 120 dia lanjut tren turunnya. Ini kan masih dalam tren turun. Itu ya AGRS. Kemudian WIRG. Wah, WIRG. Oke, ketemu harga tinggi merah lagi, hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena kan sebelumnya dia sudah mulai terjadi penurunan gitu ya. Hati-hati. Kalau dia naik di atas 1.200 baru agak mendingan gitu ya. Kalau sekarang ini agak hati-hati masih bisa potensi turun. Support terdekat ada di sini dan kemudian di sini ya di 10, 15 dan 940 ya. Oke, jadi masih konsolidasi sini hati-hati kalau tembus level ini berarti dia tren turunnya berlanjut gitu ya. Oke, WRG udah. Oh, oke, baik, terima kasih. Ya, nanti kita sampaikan ke tim IT kita. Oke, BRIS dan SMRA. Bagus ini BRIS ya sedang mencoba naik kan tren turun dan konsolidasi. Ini juga ada divergence. Ini juga nggak turun lagi sampai ini udah mulai naik lagi, nanggung naik. Ini mulai mulai ada sentimen positif. Kuncinya nanti di 1600 1650 dia tembus baru dia menjadi tren naik. Ya saat ini konsolidasi menuju resistance gitu ya. Bagus nih BRIS. Oke, SMRA, SMRA. SMRA oke lah ya konsolidasi lagi tren turun konsolidasi support eh, bisa-bisa jadi menjadi tren naik. Resistance terdekatnya kita coba cek di sini. Nah ini dia harus mampu melampaui 730 735 selanjutnya ke 760. Oke dan eh, ya lebih kurang ya 760 780 lah ini resistennya sebelum dia menjadi tren naik yang lebih baik lagi. SMRA itu ya Bu Ratna, kemudian Pak Dedi, Bumi dan CPR udah boleh diambil belum? Diambil profit, oke, oh, dia, oke kita lihat dulu lah ya pertanyaannya. Oke, ini kalau dia naik ya, ini ada posisi posisi di stokastik cukup menarik dan ini juga kalau dia naik, ini akan menjadi satu bukan divergensi tapi naik ya tren naik. Oke, kita coba lihat channelnya. Wah, ini agak tinggi ya di sana. Saat ini resist-resistnya ada di 58, kemudian 64 sampai dengan 67 ya.
Sekarang boleh nggak? Oke, pertanyaannya sekarang boleh diambil nggak? Ya, ini mulai ada kenaikan boleh aja, tapi batas risikonya harus ketat karena kan kita belum tahu nih benar-benar menguat atau dia hanya rebound sebentar aja. Ya, jadi harga terendah hari ini di 55 dan kemudian di 53 itu batas risiko. Nah, coba kita lihat ya di sini eh, ya tutupnya 56 ini hajar kirinya lebih jauh lebih dominan ya. Jadi pasti harus hati-hati sekali. Kalau kita lihat yang kemarin gimana tutup di 56 masih di harga yang sekarang ya 56 itu eh, ya relatif seimbang lah ya hajar kiri ada 6 juta hajar kanan 6 juta lebih kurang seimbang makanya hari ini juga masih seimbang kalau ditambah lagi yang kemarinnya lagi nah hajar kirinya kencang ya jadi hari ini juga hajar kiri agak kencang kemarin agak netral kemarinnya lagi agak kencang jadi ini masih banyak yang jualan ini di harga-harga rendah jadi kalau mau dicoba boleh tapi masih cukup risiko opportunity-nya juga besar. Nah, jadi harus ketat ya di batas risiko. Itu ya untuk bumi CPRO. Wah, ada kenaikan, tapi ini resistnya ya ini apa namanya kita coba boleh ya. Hanya kan memang untuk dia menjadi trend naik harus menguji level-level ini. Jadi harus benar-benar diperhatikan di 76, kemudian 78, selanjutnya di 84 sampai 87 ya itu ceprok ya. Jadi apa namanya? Oke, kalau kita cukup moderat, mungkin kita batas resikonya di sini gitu ya, karena anggap aja ini konsolidasi menuju tren naik, yaitu turun di bawah 67 ya barulah kita cut loss ya. Tapi tergantung menurut Anda valuasinya gimana. Kalau ini menarik, eh, eh, ya mungkin bisa dikoleksi ya seperti itu. Nah, ini juga pasti channel pasti support ya oke lah. Nah, ini punya potensi ya seperti itu. Oke, Cepro Pak Dedi Indi WIRG BRMS. WIRG udah ya, Indi. Indi bagus, sedang mencoba untuk mencoba ke arah resistnya di 2960. Batas risiko kita ambil aja harga terendah sekarang ya 2625 gitu ya. 2620. Nah, kalau level ini tembus, ini akan menjadi satu pola yang menarik gitu ya. Jadi ini kalau misalnya naik, nah ini bisa jadi cup and handle. Nah, cup and handle itu teorinya target terkecilnya adalah di handle-nya. Nah, ini target terkecilnya, target optimisnya ada di sini. Sorry, kepentok. Jadi kita hapus saja. Nanti kita bisa gambar sendiri lah ya. Kira-kira cara menggunakannya situ. Ini channelnya. Channel pertama ini lebih kurang dekat dengan harga tertingginya ya kan. Dan kemudian eh, channel yang kedua itu ada di ini lebih kurang ya. Jadi di sekitar 3475 ya. Kalau kemudian jadi ini kita bicara optimis ya. Jadi ini naik dulu harus uji level-level di sekitar 2850 2900 baru kemudian di 3100-an baru kemudian di sekitar 3350 sampai dengan 3500 atas risiko di harga terendah sekarang ya ini untuk ini. Oke, kemudian WRG udah BRMS pelan-pelan dia naik. Oke, batas risiko harga terendah sekarang potensi kenaikannya karena 244 ya. Kalau 244, 245 nih 250 nih tembus, nah ini lanjut ya tren naik. Kalau dia polanya sih pola channel naik ya. Ya, polanya pola channel naik. Oke, eh Bu Megi Bevin.
Nah, dia. Stop. Nah, wah, oke. Kalau kita lihat ini kan puncak-puncaknya ini lama-lama tambah rendah ya. Jadi ini polanya artinya pola turun, channelnya juga lagi turun ya. Dan kemudian kita lihat harga-harga tertinggi sebelumnya di level ini, kemudian di level ini. Jadi harganya sempat mencoba mendekati resistance tapi gagal ya. Nah sekarang batas risikonya di mana? Ya pas ini dia berhenti di batas risikonya. Jadi selama harganya belum turun di bawah 12.10 mungkin masih akan konsolidasi di level-level ini. Tapi kalau tembus 12.10 dia cenderung akan menuju harga-harga rendah sebelumnya di 12.40 sampai dengan 12.10 gitu ya. Jadi ini channelnya masih channel turun gitu ya. Dan kalau kita lihat nih trade done by stock ya terjadi hari ini tutupnya di 13.15. Oke, cukup tinggi. Oh, tunggu tunggu ini kita hari ini today. Nah, today ya, tutupnya di 12.85 agak di bawah ya. Nah, ini kalau kita lihat transaksi yang terjadi di bid ya, yang belot itu transaksi di bid relatif besar kecuali ini aja pas terakhir ya. Jadi cenderungnya adalah hajar kiri akan lebih dominan gitu ya. Jadi artinya orang yang jual itu langsung itu lebih dominan daripada orang yang beli langsung ya. Jadi memang ini masih agak berat gitu ya. Jadi ini trading aja sih di sini. Mudah-mudahan kalau misalnya dia bertahan di atas 12.70 dan kemudian rebound, mungkin jual dulu di sekitar 13.30 sebagian ya. Karena kita nggak tahu persis bisa mampu tembus atau enggak gitu ya. Tebefin, friend, 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 oke. Ini daerah-daerah support lah ya. Jangan sampai turun di bawah 68. Kalau turun di bawah 68 dia melorot gitu ya. Resistnya ya di sekitar level-level ini sebelumnya ada harga tertinggi di sini itu resist juga. Jadi dia konsolidasi dengan batas risiko di 82 ya. Resistnya di 87 sampai dengan 89. Kalau tembus dia akan melanjutkan kenaikan ke arah 92 sampai dengan 96 ya. Itu untuk Fred. Ya sekarang sih jangka pendek tren turun. Jadi kalau tembus di 81 wah berarti lanjut tren turunnya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita masih ada 15 menit. Kita mau coba cepat-cepat. Bu Kristanti, let's go. Oke, sedang turun. Nah, ini dekat-dekat support di 165, 175 sampai 165. Kalau turun di bawah 170, mungkin kita stop dulu ya. Ini kan di sini ada 170, gitu ya. Dan ini juga kalau kita tarik lebih kurang di 170 gitu ya. Kalau tembus di bawah ini dia tren turun jangka pendek menjadi tren turun jangka panjang ya. Sementara ini tren naiknya sedang mencoba di daerah-daerah support ya. Nah, ini masih oke. Nah, kalau dia naik maka targetnya pertama di area-area 213 sampai dengan 230, lalu selanjutnya di 246 sampai 260 ya itu. Let's go. Masih tren naik sih, asal jangan turun di bawah 170. Oke, Toba tadi udah ya, URG udah, MTK, MTK. MTK di resist ada koreksi, asal jangan turun di bawah 29 ya. Kalau turun di bawah 29 dia akan melorot ke arah 27 gitu ya. Jadi selama tidak turun di bawah 29 ada potensi naik. Naiknya itu adalah di channel ini 3250 ya. Jadi batas risiko di 29, potensi kenaikan ke 3250. Ini untuk EMTK. Oke, Pak Handa Sandi ASL ASLC. Nah, ini ada kenaikan, masih ketahan. Ini ada tadinya jadi support, sekarang jadi resistance ya. Kalau tembus level ini agak mendingan, kalau enggak ya bisa lanjut nih tren turun yang ada ya. Karena kan tren turun ya ada kenaikan tuh wajar ya. Jadi ini penentuannya apakah bisa besok
naik ya. Kalau kita coba ARST, nah, tutupnya di 234, agak tengah-tengah, ya relatif seimbang sih ya, hajar kanan hajar kirinya nih ya seimbang lah ini, jadi masih netral ya. Oke, eh, kita berharap ya naik di atas 240 itu baru agak aman ya, kalau enggak belum ya. Dan di 220 itu batas risiko, kalau tembus di bawah 220 berarti tren turun dari sejak 21 April itu lanjut gitu ya. Itu ASLC. Kemudian wah Bu Ina borong AGII. Oke, koreksi masih konsolidasi. Cuman hati-hati ya konsolidasi di harga tinggi itu ya. Ini kita bisa lihat bahwa setiap yang hijau tuh buntut atasnya banyak ya. Artinya itu tekanan jual ini udah muncul di harga-harga tertinggi ini. Ya, oke, wajar. Kenapa? Karena dia udah bikin all time high ya. Selama tidak turun di bawah 2085 masih oke. Secara teoritis sih dia masih punya potensi kenaikan yang cukup panjang gitu, masih jauh ke atas. Ya, ini puncak ini jadi support ya. Nah, ini teoritis targetnya ada di 2750 ya. Dan ini juga lebih kurang ya di 2750 juga. Yaitu targetnya ya batas risiko di 2200. Ya AGII, kemudian tebik. Tebik lagi konsolidasi di resistance ya. Konsolidasi resistance mungkin dia turun dulu. Supportnya, nah ini sedang mendekati support di 2980. Sebenarnya sih channelnya masih channel naik nih, hanya memang kan lagi konsolidasi. Nah, yang penting jangan turun di bawah 2950 atau 2980, 2950 gitu ya. Karena kalau itu tembus, penurunan bisa berlanjut gitu ya. Saat ini range antara 2980 sampai dengan 3223 gitu ya. Ada resistance line di sini. Ya, tebik. Kemudian Ali. Ali masih konsolidasi. Ya, ini kan di puncak-puncak ya. Tahun 2021 Februari ya. Nah, target berikutnya kalau dia masih lanjut, ini resistnya tuh kan harga tertinggi yang di Februari. Kalau channelnya nih masih channel naik, tapi lebar banget channelnya ya. Oh ya pas kan? Nah, ini dalam channel dan eh, mungkin ya karena di channel dia akan melemah dulu ya. Oke. Nah, ini support terdekatnya. Ya, jadi ada beberapa support ya di 12 1200, kemudian 11.500, 11.200 gitu ya, itu supportnya potensi kenaikan sementara di 13.500 ya untuk Ali. Kemudian BRIS tadi udah ya, ISAT. ISAT konsolidasi di atas, hati-hati ya, ngeri ini. Ya, konsolidasi bisa menjadi kelanjutan tren naik, tapi bisa juga menjadi akhir daripada tren naik ya. Dan konsolidasi kalau kelamaan, apalagi di harga tinggi gini, itu cenderung memancing orang untuk jual. Ah, udahlah, jual dulu deh, nggak jelas nih mau kemana gitu kan.
Nah, itu yang bahaya. Dan jual itu lebih gampang gitu ya. Tinggal enter kalau kita punya portfolionya. Kalau beli kan kita hitung-hitung dulu, punya uangnya enggak, ini bagus enggak gitu ya. Jadi kalau jual itu jauh lebih mudah, jadi hati-hati ini. Ya, kalau turun di bawah 68, udah jual aja. Dan kalau dia berhasil naik di atas 7380, 7375 ya, sampai dengan 7450, ya itu dia punya potensi lanjut kenaikan ya. Saat ini dia tertahan di konsolidasi. Oke, Isat, begitu Bu Ina, Pak Stefanus, go to. Go to. Tren turun, ya sudah. Kita coba cari channeling-nya. Ya, di ruangnya antara 250 sampai dengan 326. Bisa jadi resist, ya bisa jadi resist. Ya, jadi resistnya ada di sekitar 307, 325 sampai dengan 340, 345 ya. Jadi trennya lagi turun ini. Jadi kenaikan-kenaikan mungkin masih berat ya. Ini aja nih puncaknya hari ini ada di 290, itu pun hanya mentok di harga terendah sebelumnya 290 ya. Jadi dan kemudian tekanan jual lagi. Kita lihat, wow, hajar kirinya kenceng banget ini ya. Masih tren turun ini untuk GoTo. Oke, cepin Pak Indra, Bu Indra. Oke, mulai ada kenaikan-kenaikan ya. Dalam tren turun, mulai ada kenaikan. Ya, tapi ada resist yang harus dihadapi dulu nih. Cepro, ini kok Cepro ya? Cepin kan tadi yang ditanya salah. Jadi saya CPIN. Nah, mirip ya, Cepro dengan Cepin. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan ketik. Ya, dia lagi tren turun dan sedang mencoba untuk rebound. Nah, jadi penentuannya nanti di sekitar 5350, 5450 ya. Ini untuk Cepin batas risikonya mungkin harga terendah sekarang ya di 5050. Kenapa? Kalau itu tembus ya dia kembali ke harga terendah sebelumnya di 4890 sampai dengan 4800 gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Bu Fisya, Pak Bapak atau Ibu Iip Bahri, TPIA. TPIA. Nah, ini TPIA ini juga sudah ya membentuk harga tingginya. Di, saya bikin titik-titik karena ini nggak terlalu kuat ya, minor ya. Ini relatif lebih kuat. Oke, ya. Jadi, eh, save. Ya, jadi ini sedang setelah mencapai puncak dia koreksi. Nah, koreksi ini sedang menghadapi support-support ya di 10.000, 9.000, 9.750 sampai dengan 9.450 ya. Mudah-mudahan tertahan di sini. Kalau tertahan ya kan dia flat dan mudah-mudahan kemudian dia lanjut naik. Tapi kalau level-level ini tembus satu persatu, dia bisa melorot hingga ke 86, 8650 ya. Ya, ini untuk TPIA. Itu ya. Kemudian Pak Yohan, MSIN, LPPF, BRPT, MSIN. Ini kita save dulu ya. MSIN flat dengan pergerakan semakin kecil, gitu ya. Saat ini batas support sebagai risiko di 51, 51, 5150, resistnya ada di 58 ya. Jadi 5150, 58 itu dia bergeraknya, tembus 58,
58, 58, 50 dia mulai bergerak mencoba menguji resist berikutnya lagi. Ininya pelan-pelan ada kenaikan karena mulai banyak hijau di sini ya. Oke, ini MSIN. Apakah Mei cenderung jual saham? Kayaknya secara historical justru Mei itu kalau di kita malah positif ya. Oke, kemudian Bu Ina, ada yang ketinggalan. ASA. ASA di daerah support ya. Kalau 2.500 ini tembus, dia bisa ke arah 2275 ya. Oke. Jadi sekarang dia konsolidasi. Ini menarik ya konsolidasi karena setelah tren turun dan konsolidasinya ini mulai keluar dari channel turunnya ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu tren naik lagi. Tapi pada saat ini masih di sideways ya antara 25 sampai 28 38 30 28 2950 ya. Ini resistnya, sedangkan batas support low hari ini deh 2450 tembus itu mungkin nanti buyback di sekitar 2250 2280 ya. ASA. Oh ya Pak Indra, tadi ada Bapak atau Ibu. Nah, Pak Indra ya, Pak Indra, baik, terima kasih. Bu Ina menanyakan IHSG, ya betul ya, kita biasanya bicara IHSG dulu sebelum yang lain. Nah, tadi kita belum bicara IHSG. Oke. Nah, ini channel naik masih bertahan, tapi ini pelan-pelan ada satu koreksi yang masih sudah menunjukkan ada koreksi, dan kalau tembus di bawah 7150, nah itu agak agak berat ya. Nah, ini saya coba untuk menarik, agak berat itu artinya yang tadinya channel naik menjadi paling tidak sideways gitu ya. Nah, itu kalau sampai di harga 7150 tembus, dia mungkin akan melorot hingga ke 69. 69 itu ada di sini. Sorry. Ya, lebih kurang di sini. ISG. Kalau tembus di 6150, berarti yang saham-saham blue chip agak kurangi dulu, karena bisa menyeret ya saham-saham blue chips ya, kalau indeks kita turun di bawah 7150. Saling menyeret ya, karena indeks kita turun gara-gara blue chips gitu. Oke, terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Kristanti. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan dan waktunya pas 4.30. Terima kasih semua yang sudah hadir di acara kita ini. Wah, ada Q&A. Nah, apakah analisa saham terpengaruh jika ada berita yang menggoreng saham tertentu? Apakah cara kerjanya sama dengan pasar kripto? Oke, yang pasti adalah analisa teknikal itu kan berdasarkan demand and supply ya. Jadi kalau banyak yang orang yang jualan itu sangat agresif, harga cenderung turun atau sebaliknya. Apa yang menggerakkan bisa karena fundamental, bisa karena rumor, bisa juga karena ada berita. Berita juga kita bagi dua, ada berita yang hanya sifatnya eh, sesaat ya, bukan fundamental, tapi ada juga berita-berita yang sangat fundamental. Dan eh, yang terbesar itu adalah peraturan pemerintah seperti CPO, itu langsung mengubah semuanya ya. Eh, Bahkan kondisi fundamental pun berubah ya, yang tadinya punya ekspor, punya pendapatan langsung tertutup kan gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Di kripto analisa teknikal juga bergerak, bisa digunakan ya, dengan tren, dengan channel, dengan indikator, silahkan ya. Jadi kita libur kembali mulai besok dan masuk nanti eh, tanggal 9, tapi weekly chart chartnya setelah puasa ya, setelah Ramadan ini kita mulai lagi di 19.30 hari Jumat ya, tanggal 13 Mei ya. Selamat libur ya, analisa dulu. Ya baik, terima kasih Cucu Tunas ya, apresiasi apresiasi kita ya. Salam sehat, sampai ketemu lagi yang akan datang ya. Ikuti terus nih acara kita, ikuti terus eh, Instagram, sosial media, karena di sana analisa-analisa dari Sambal Sekuritas maupun dari YouTube ya, acara-acara dengan emiten kita, informasinya juga ada di Instagram maupun di TikTok juga, silahkan ya. Baik, terima kasih. Mohon izin pamit ya. Salam.